pentingnya kepemimpinan atau menjadi seorang pemimpin di kalangan mahasiswa sangat penting sekali. Selain bisa memimpin diri sendiri, kita juga bisa memimpin orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Suara, selamat datang kembali di podcast Singgah Suara. Bersama saya Sibghatullah Muhammad Azmi. Podcast Singgah Suara kali ini melakukan kolaborasi dengan Divisi Ilmu Pendidikan HMPSBK periode 2021-2022 dalam program Sersan atau Sharing Santai. Nanti di sini kita akan membahas tema berkenaan dengan leadership. Ya, lebih spesifiknya lagi kita belajar tentang learn how to manage people gitu. Gimana sih caranya melakukan manajemen terhadap orang-orang gitu dalam organisasi. Dan sekarang saya sudah ditemani oleh seseorang yang berpengalaman di bidang itu karena beliau ini merupakan demisioner ya, wakil ketua HMPSBK periode 2019-2020. Langsung saja kita sapa. Halo Ade. Halo semua, perkenalkan saya Dery Dimulyana, saya demisioner 2019-2020. Senang berjumpa dengan teman-teman semua, salam sehat, salam semangat. Tentunya saya mewakili demisioner, bangga sekali HMPS mengadakan kegiatan ini, yang mana kegiatan ini bisa mengedukasi dan meningkatkan di mana teman-teman belajar dan kita juga sama-sama belajar. Iya, betul. Sama-sama belajar dan harapannya semoga nanti berjalan dengan lancar. Kita saksikan bersama ya. Iya. Nah, terima kasih juga nih sebelumnya saya ucapin ke AAD nih yang udah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya hadir ke sini dan sharing gitu kan bareng kita semua. Nah, tapi sebelum itu mungkin bisa AAD buat mengawali gitu ya. Mungkin bisa menjelaskan ke teman-teman atau berbagi ke teman-teman sebenarnya leadership itu apa sih gitu. Ya. Kalau bicara tentang kepemimpinan, kita harus tahu dulu nih gaya kepemimpinan kita tuh seperti apa. Iya. Kemudian kita juga harus tahu di mana seorang pemimpin itu tidak serta-merta jadi, tapi bisa jadi itu pembawaan dari kita secara alamiah. Itu bisa dilihat dengan cara berkomunikasi, kemudian cara menyampaikan berita atau informasinya kepada seseorang. Nah, itu bisa dilihat secara langsung. Apakah dia bisa mempengaruhi orang atau tidak? Secara keseluruhan atau secara umum, kepemimpinan atau leadership itu adalah orang yang bisa mempengaruhi orang-orang tertentu di dalamnya yang termasuk anggota kalau di sebuah organisasi untuk mencapai suatu tujuan atau visi misi yang sudah terbentuk. Iya. Gitu. Jadi menurut Ade nih kepemimpinan tuh sebenarnya bakat atau sesuatu bawaan gitu dari lahir ya, karunia gitu ya, atau itu tuh sebenarnya bisa dibentuk gitu melalui proses yang panjang gitu. Ya. Kalau bicara tentang itu bakat atau enggak, sebenarnya itu pembawaan, di mana dia mempunyai, kalau di BK itu ada turunan, jadi ada garis karirnya. Dulu itu misalnya bapaknya itu pernah memimpin di suatu perusahaan, maka dari anaknya itu ada salah satu yang sekiranya bisa memimpin, pasti ada, ya kan. Nah, kemudian kalau misalkan di itu pembawaan serta merta itu enggak selalu pembawaan, tapi bisa diminati juga, bisa dipelajari juga, tentunya bisa disukai dulu. Ketika sudah suka, itu akan timbul di mana dia merasa tertarik mempelajari, kemudian dianya juga mengembangkan, kemudian dianya juga bakal mengimplementasikan gimana sih cara menjadi pemimpin yang berkualitas dan tentunya bisa mengayomi para anggotanya. Iya. Jadi istilahnya sekalipun mungkin nggak punya track record ke atas itu tuh sebagai pemimpin gitu ya, tapi dia itu minat, dia itu suka, dan mungkin kebetulan lingkungan sekitarnya juga kayak mendukung gitu, dan dia bisa jadi pemimpin yang baik gitu kan. Nah, kaitannya sama mahasiswa nih Mas, pentingnya keterampilan leadership buat mahasiswa tuh apa sih? Oke.
Itu sangat penting sekali. Dulu saya itu dibekali oleh Bimawa, Biro Kemahasiswaan dari UAD. Dulu ketika saya dengan ketua saya menjabat itu dibekali dengan program LKMM. Itu program di mana kita dilatih, dididik, kemudian dibina untuk menjadi seorang pemimpin yang terampil, kemudian berkualitas dan bisa mengayomi para anggotanya. Itu teori doang atau ada prakteknya, Mas? Ada prakteknya juga. Gitu ya. Di balik secara administrasi, kemudian cara kita public speaking dan sebagainya itu ada prakteknya juga, dan tentunya itu mendatangkan narasumbernya. Kayak gitu. Contoh prakteknya? Kalau dibicara contoh praktek nih, contohnya administrasi. Pengadministrasi yang meskipun pemimpin nggak terjun langsung, tapi pemimpin itu harus tahu bagaimana pengadministrasian di organisasi tersebut. Contohnya pengelolaan terkait keuangan. Jumlah keuangan yang masuk di organisasi tersebut itu harus dikelola, dan pemimpin harus tahu uang masuk dan uang keluar. Harus ngerti semua gitu ya. Betul. Biasanya itu lebih spesifik lagi, khususnya tugasnya bendahara. Nah, meskipun itu tugasnya bendahara, tapi pemimpin itu harus tahu uang masuknya berapa, kemudian keluarnya juga berapa gitu. Nah, kalau program LKMM itu tuh sebenarnya kayak program seminar atau mungkin itu tahunan ada atau gimana sih, Mas? Ya, biasanya itu rancangan dari Bimawa per tahun itu ada, tapi tidak serta-merta tiap tahun ada, melihat kondisi dan situasi gitu. Biasanya kalau di tahun 2019 itu diadakannya di kampus, di tahun sebelumnya itu diadakan di luar kampus, gitu. Dan di dalamnya itu yang seperti saya sebutkan, di dalamnya itu tidak hanya teoritikal aja, tapi ada praktiknya juga. Kita bisa berorientasi atau berorasi di depan teman-teman. Contohnya kita menyampaikan sesuatu di depan teman-teman. Itu belajar untuk public speaking. Contohnya seperti itu. Dan tentunya mendatangkan pemateri yang handal di bidangnya. Misalnya public speaking, mengundang pemateri yang terampil di sana, ahli di situ, kayak gitu. Karena mungkin mahasiswa juga emang perlu gitu ya. Perlu. Dari situ bisa menilai pentingnya kepemimpinan atau menjadi seorang pemimpin di kalangan mahasiswa sangat penting sekali. Selain bisa memimpin diri sendiri, kita juga bisa memimpin orang lain. Kayak gitu. Dan tentunya ketika kita bisa memimpin diri sendiri ataupun orang lain, kita harus belajar teorinya dulu. Nah, itu yang saya dibekali oleh kampus Universitas Ahmad Dahlan, khususnya dari Bimawa. Wah, itu luar biasa banget ya. Jadi emang program yang bermanfaat gitu buat kita juga. Nah, tentang kepemimpinan nih, Mas. Gaya kepemimpinan kan macam-macam tuh. Nah, ada ya macam-macam lah. Itu menurut Masnya nih salah lagi. Menurut A-nya nih mohon maaf nih. Saya belum terbiasa. Menurut AAD, gaya kepemimpinan yang baik itu tuh seperti apa sih? Ya, kalau bicara tentang gaya kepemimpinan yang baik itu disesuaikan dengan keadaan diri kita sendiri. Seperti yang tadi saya sebutkan, kita pembawaannya seperti apa. Nah, kalau saya dengan ketua saya berkomitmen, gaya kepemimpinannya itu kolaborasi antara demokratis dengan otoriter atau bentuk ketegasan terhadap sesuatu, dan itu disesuaikan dengan keadaan. Begitu. Contohnya demokratis ini bisa diaplikasikan atau disesuaikan dengan program kerjanya HMPS. Kita tidak serta-merta memutuskan suatu ide itu harus dilaksanakan, tapi harus menampung suatu aspirasi dari teman-teman anggota atau teman-teman yang lainnya. Begitu. Nah, aspirasi tersebut bisa dituangkan di sana. Kemudian untuk yang otoriter atau tegas, misalnya suatu HMPS mengadakan suatu kegiatan, misalnya olahraga. Di sana terdapat seseorang yang kecelakaan atau cedera. Nah, masa kita harus demokratis? Ini dibawa kemana? Ya kelamaan. Ya harus ditindak, langsung dibawa ke rumah sakit A misalnya seperti itu. Nah, makanya di situ dilihat situasi dan kondisinya. Kita mau seperti apa, dan kalau misalkan ditanya gaya kepemimpinan yang sesuai itu yang seperti apa, disesuaikan dengan diri kita, kemudian anggota kondisi, kita, konteksnya juga kayak gitu. Nah, buat tekniknya nih mungkin bisa dijelasin juga kan.
yang namanya organisasi, Iya. kepala kan banyak nih, Betul. pikiran kan banyak. Nah, ya nggak semua anggota itu tuh setuju sama apa yang diperintahin sama pimpinan Ya, gitu betul. kan, mungkin ngerasa juga bahkan gitu kan, saya sudah berpendapat tapi nggak didengar gitu kan atau apa. Nah, itu buat mengatasi hal itu tuh gimana tuh, Mas? Oke, ini penting sekali ya yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya kita mempelajari di keilmuan BK bahwa setiap manusia itu mempunyai karakteristik atau cirinya masing-masing. Begitu. Begitupun dengan Mas Azmi, Iya. ya, mempunyai karakteristik atau ciri khas yang bisa dilihat dari Mas Azmi. Ya kan? Iya. Nah, dari situ seorang pemimpin harus paham betul setiap orang itu berbeda-beda pemikirannya. Dan ketika ada yang menilai kurang setuju dan lain sebagainya itu wajar. Karena kembali lagi setiap orang itu berbeda pemikirannya. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya terkait cara mengatasinya, nah tentunya seorang pemimpin juga harus punya strategi nih. Tidak hanya cuma ngalir begitu saja seperti air, tapi harus punya strategi di mana dia bisa mempengaruhi orang-orang dengan cara membentuk tim. Iya. Dulu kalau Mas Azmi masih ingat itu di sejarah merumuskan dasar-dasar negara itu ada panitia kecil, ya kan, panitia 9. Panitia 9. Itu orang-orang yang menjadi sosok berpengaruh di sana. Dan tentunya kita sebagai generasi muda yang bisa meniru atau bisa melihat ke arah sana, bisa mempraktekkan atau bisa mengaplikasikan di sana dengan cara kita menjadi seorang pemimpin itu bisa membentuk panitia kecil atau tim kecil. Iya. Yang mana di sana isinya itu orang-orang yang satu visi dengan kita, satu misi dengan kita. Emang tim setia lah Ah, tim yang solid, kemudian tim yang bisa diajak begadang bareng, Iya. kemudian tim yang 24 jam kalau misalkan dihubungi ya mau dan lain sebagainya, tim yang mau diajak kerjasama dan lain sebagainya. Itu pokoknya udah solid banget. Dari awal, pas awal proses seleksi itu udah kebentuk tim tersebut, kayak gitu. Nah, ketika ada permasalahan yang terjadi, kita bisa Rumusnya di situ dulu gitu. bisa dirumuskan di sana. Apa yang menjadi penyebab masalahnya? Kemudian apa sih masalahnya? Nah, kemudian solusi atau alternatif dari masalah tersebut apa? Iya. Nah, dari ketiga poin itu kita bisa menentukan cara atau strategi yang kita lakukan itu seperti apa. Begitu. Ya, makanya seorang pemimpin itu tidak hanya ketua dan wakil saja, tapi ada support dari anggota-anggotanya yang dimana strategi saya itu dengan ketua saya itu membentuk tim kecil, namanya tim formatur. Tim formatur ini mempunyai bidang dan fungsi tugasnya masing-masing. Begitu. Jadi ibarat negara ya. Iya, betul. Presiden juga kan dibantu sama para menteri, Iya, gitu betul kan. sekali. Terus dibantu para anggota dewan, betul. menentukan aturan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kalau misalkan dari sisi personal nih Mas nih, Iya. AAD, ini ada nggak sosok yang AAD kagumi dalam masalah kepemimpinan? Mungkin dari ruang lingkup paling kecil ke yang paling besar gitu. Ya, oke. Saya bersyukur tentunya di kuliah di Universitas Ahmad Dahlan, khususnya di Prodi Bimbingan dan Konseling. Ini tentunya saya mempelajari suatu hal baru dan banyak pembelajaran yang saya dapatkan dari para dosen. Ada sosok dosen di mana saya kagumi, yaitu Bapak Dr. Dodi Hartanto, MPD. Tentunya beliau sangat saya kagumi dari mulai cara berbicaranya, public speakingnya, cara mempengaruhi orang, cara mempengaruhi kelompok, dan teamworknya, manajemen waktunya dan lain sebagainya. Saya mengagumi beliau. Itu lingkup yang secara internal di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian tentunya saya juga sebagai umat Muslim, sebagai yang beragama Islam, tentunya sangat meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang baik, begitu. Iya, karena emang pribadi Rasul itu tuh paling sempurna gitu. Iya, betul. Di setiap bidangnya itu tuh beliau itu luar biasa, perfect gitu. Perfect. Pokoknya setiap apa yang kita lakukan itu ada ilmunya. Betul ya? Iya, betul. Ada ilmunya, dan itu menurut kesehatan atau menurut penelitian itu sudah terbukti gitu. Iya, terbukti secara penelitian gitu lah. Hal sepele aja nih Mas Azmi. Kita tidur itu biasanya Mas Azmi berbaring kemana?
saya biasanya terlentang atau enggak ke kanan. Ke kanan. Itu bagus dan disunahkan oleh Rasulullah. Iya. Dan menurut kesehatan juga itu sangat baik untuk fungsi apa? Hati. Lambung. Lambung, iya. Ya. Karena kalau misalkan kita ke kiri, fungsi lambung kita itu akan terus bekerja. Kalau misalkan kita ke kanan, itu fungsi lambung kita akan mengurangi dari kinerja yang ekstra. Begitu. Iya. Begitu. Itu hal sepele sebenarnya. Itu yang paling untuk kecil. menjaga kesehatan. Iya. Apalagi hal besarnya juga Iya, ada betul gitu ya. sekali. Nah, buat Ade nih, ada nggak di masa jabatan dulu gitu kan, kayak pengalaman pernah ada satu konflik gitu kan, yang itu tuh kayak yang paling pelik lah buat Ade gitu, pernah? Pasti pernah itu. Nah, itu gimana tuh cara ngadepinnya tuh kayak gitu? Kalau berbicara tentang konflik nih ya, setiap organisasi yang sehat pasti ada konflik atau masalah karena di dalamnya itu terjadi kerjasama, interaksi, komunikasi dan lain sebagainya. Kalau organisasi itu adem ayem, lurus, gak ada masalah ataupun konflik, itu perlu ditanyakan. Nah, kalau misalkan Mas Azmi tanya, cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya kembali lagi, karena kita udah punya strategi di awal, mempunyai tim yang kuat, tim yang solid, kita perlu dirumuskan di sana. Apa yang menjadi masalahnya, kemudian masalahnya apa, kemudian solusi atau alternatifnya apa. Kembali lagi ke situ, karena kita punya tim yang kokoh, kuat, solid, yang bisa diajak kerjasama 24 jam, bisa diajak begadang, pusing-pusing bareng. Kalau dulu saya ada 7 orang di tim itu. Itu solid ya Mas? Iya, solid. Dari 41 orang itu di organisasi MPS, ada 7 orang yang menjadi militan tim, gitu. Menjadi orang yang solid. Alhamdulillah sampai akhir dari periode tersebut. Iya, luar biasa banget ya. Berarti emang konflik ini ya bakal selalu ada gitu ya. Yang paling penting itu pemimpin, intinya gitu ya kesimpulannya, yang paling penting pemimpin itu harus bisa memahami masalah, kemudian kebijakan dalam mencari solusi juga itu dibutuhkan di situ. Betul sekali. Nah jadi terus Ade nih ada nggak nih kayak saran-saran, masukan-masukan ke generasi muda gitu ya? Mungkin kayak mahasiswa secara umum atau secara khususnya kepada mahasiswa bimbingan dan konseling kaitannya sama pentingnya dalam leadership ini gitu. Belajar dari pengalaman saya dulu ketika sekolah, itu sudah menyukai organisasi. Sampai saya berniat itu ketika ke kampus itu saya bersikukuh gak bakal ikut organisasi. Tapi hati nurani atau di dalam jiwa ini terpanggil, seakan-akan ayo ikut lagi. Itu kapan tuh? Itu ketika masuk kuliah. Waktu masuk kuliah. Nah, dari situ saya melihat, oh iya, kalau misalkan udah kita senangi, kemudian kita udah punya pengalaman dari yang sebelumnya, itu bakal termotivasi untuk mengikutinya lagi. Dan tentunya dari proses yang saya lakukan, dari mulai saya menjadi anggota, kemudian saya menjadi wakil, banyak pembelajarannya sekali, mulai dari cara berinteraksi, cara menghormati orang, kemudian cara negosiasi kepada orang, cara public speaking, dimanapun teman-teman belajar di situ. Kemudian dari segudang pengalaman yang saya dapatkan, tentunya nggak bakal terasa sekarang, tapi akan terasa di suatu saat nanti. Oh iya, ternyata yang dulu-dulu ini manfaat juga ya, gitu kan. Saya jadi bisa begini, saya jadi bisa begitu. Iya, gitu. Betul. Contohnya hal sepele aja. Dulu ketika saya sekolah, ketika saya sekolah itu senang berorganisasi. Tapi ketika udah mau masuk ke kuliah, itu udah nggak pengen. Ternyata terpanggil lagi hati nurani ini untuk ikut organisasi. Dan di situ bisa diambil poinnya. Organisasi itu nggak bisa dipaksakan, tapi harus dari hati. Ini quotes-nya ya. Quotes-nya teman-teman. Jadi organisasi itu bukan sesuatu yang dipaksakan, tapi harus lahir dari hati gitu kan. Itu quotes dari AAD gitu. Nah, jadi di sini kita tahu penting banget gitu ya, istilahnya keterampilan leadership dan
ketika kita pengen melatih itu kita harus komitmen gitu, bahwasanya kita emang pengen mempelajari itu, betul ya? Iya, betul sekali. Nah, jadi buat teman-teman penting bagi kita buat mempelajari leadership gitu kan, karena kita sebagai pemuda gitu ya, dan khususnya kita sebagai mahasiswa itu adalah agent of change, yang salah satunya harus memiliki keterampilan dalam memimpin gitu kan, karena suatu saat kita akan menjadi pemimpin sekalipun kita sekarang belum menjadi pemimpin. Jadi hal itu tuh yang kemungkinan bakal terjadi di depan itu harus dipersiapkan dari sekarang, betul ya Ade? Betul. Nah, contohnya Ade ini itu kan tadi sempat ada nggak pengen ikut organisasi gitu kan, sampai akhirnya tersadarkan kembali gitu kan tentang arti penting berorganisasi, karena di situ ada leadership juga gitu kan. Akhirnya beliau masuk dan jadi wakil ketua HMPSBK periode 2019-2020. Ya, jadi itu mungkin terima kasih nih buat Ade yang sudah menyempatkan sama-sama Mas Azmi dan sharing ke kita sedikit cerita, sedikit berbagi pengalaman Ade dulu waktu menjabat jadi wakil ketua HMPSBK gitu ya, dan segala sesuatu pahit manisnya gitu betul. Ya mudah-mudahan kita semua ya, teman-teman di rumah juga bisa mengambil manfaat dari sini gitu. Ya mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf ya Ade, terima kasih lagi gitu kan telah memberikan kesempatannya gitu kan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.